Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC senang di pagi menjelang siang hari ini saya Andi Umar hadir menyapa Anda di program EduTalk semua tentang pendidikan. Belajar seru, sempurnakan mimpimu bersama Studies in Turkey, raih kesempatan kuliah terbaik di Turki. Alamat sudah hadir bersama kita Mitra JC, beliau merupakan koordinator di DKI Jakarta dari Studies Turki, dan kita akan banyak berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Terkhusus nih bagi para bunda pertama ya yang mungkin sedang menyiapkan jenjang pendidikan berikutnya buat tercinta, dan mungkin Anda yang saat ini baru saja fresh graduate ya, baru saja lulus di tingkat SMA atau SMA setingkat atau sederajat yang sedang menyiapkan di mana nih kuliah, apakah mau diambil dalam negeri atau di luar negeri. Tentu Mitra JIC perlu informasi yang akurat begitu kan ya sebelum pilihan itu dijatuhkan. Hadir bersama kita Abi Budi Chandra, BSc Bachelor Science of Business. Sudah bersama kita, akrab disapa Abi Budi. Kita akan berbincang bersama beliau. Assalamualaikum Abi Budi. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, saya Bung Andi, ini Bung Andi. Abi Budi. Abi ini bukan bukan nama, Bukan ini ayah. bukan ayah dan juga bukan bagian nama nih. Abi itu kakak. Ya, Abi Mungkin itu bisa kakak. dijelaskan apa ini? Iya. Abi itu. Jadi lebih tepatnya untuk pelafalan Abi tersendiri adalah Abi. Jadi panjang Abi. Dan dari bahasa aslinya bahasa Turki itu adalah AB. AB. Oh, iya. Jadi adalah turunan dari bapak gitu bisa dibilang ya, AB. Oke. Jadi Nah, kita tapi hari ini intinya adalah kakak ya. Kalau kakak di ya? bahasa Arab baru ayah. Iya. Kita juga semakin membiasakannya. Apalagi kita akan Oke. ngomong pendidikan di Turki nih, Bi. Abi Budi juga merupakan alumni yang kuliahnya di Turki. Apa kampus apa nih waktu itu? Saya kampusnya itu namanya Pamukkale University. Saya kuliah ke Turki itu tahun 2012 dengan Turkish Scholarship. Itu Turkish Scholarship pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki tahun 2012. Waktu itu masih 10.000 orang yang daftar dari seluruh dunia. Kalau sekarang udah mungkin 156.000 orang yang daftar Lompatannya luar biasa ya. kuliah ke Turki. Jadi persaingannya semakin susah gitu. Dan Abi Budi termasuk salah satu yang alumni diterima di salah satu kampus di Turki. Di Turki ya. Alhamdulillah saya ambil jurusan bisnis administrasi kelas internasional, jadi bahasa pengantarannya itu bahasa Inggris. Oh gitu ya. Ini aja sekaligus ada dua pertanyaan ini, Bi. Kenapa sih harus ke Turki dan kenapa harus ke luar negeri dan mengambil Turki, dan di Indonesia juga kan banyak kampus bisnis itu. Kenapa Abi sendiri nih? Bisa informasi juga untuk para kaula muda nih mungkin sedang mencari referensi. Iya, benar sekali. Oke. Sebenarnya awalnya dari saya masih SMA itu ingin sekali untuk melangkahkan kaki ke luar negeri, walaupun negara tetangga pun gitu ya, seperti Malaysia, Singapura gitu. Nah awalnya saya lebih memilih tertarik untuk kuliah ke Jepang, karena saya sudah belajar bahasa Jepang, udah ikut kanji kontes ya, bahasa Jepang juga gitu. Tapi alhasil saya dapatnya di Turki gitu. Karena bukan jodoh kayaknya ya. Bukan jodoh untuk di Jepang. Nah dari beberapa tahun berlalu di Turki, saya merasa bahwa sebenarnya pilihan yang tepat adalah Turki gitu. Karena di Turki itu adalah pertama dari sejarah keislamannya itu ya. Banyak sekali sejarah-sejarah yang menceritakan gitu kan antara Indonesia dan Turki itu sendiri ya. Mulai dari ketika Indonesia dijajah oleh Portugis, terus Belanda ya kan. Itu banyak sekali kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh kita bilang adalah The Great Ottoman Empire Sultan Sulaiman oleh beliau. Nah itu saya pelajarin di Turki. Dan dari beberapa pilihan negara, dan sekarang sebagai koordinator di DKI Jakarta juga, kita juga ingin membuat ya studies ke luar negeri, study abroad selain dari Turki, seperti Jerman, kita udah mulai kerja juga Jerman, Jepang, Korea Selatan, Australia, terus beberapa negara lainnya, Prancis. Nah, di samping negara-negara tersebut adalah kenapa Turki, negara ini adalah negara non-Muslim. Sedangkan Turki itu negara Muslim, ya. Nah dari negara Muslim ini dan Turki itu adalah negara Muslim yang peradabannya paling maju di antara negara-negara Muslim yang lainnya, karena Turki itu perpaduan antara Eropa dan Asia, dan juga dari sejarah Turki sendiri, sejarah Turki Utsmani itu berdiri 3 abad
300 tahun itu. Dari sejarah peradaban manusia itu yang paling kerajaan yang paling berdiri paling lama itu adalah kerajaan Turki Utsmani. Kita bisa lihat setiap kita langkahkan kaki kita di Turki itu adalah museum sejarah yang terbuka gitu. Ya kan? Kita di Istanbul, ini sejarahnya apa? Ada Marmaray, kereta yang lewat bawah tanah gitu. Sehingga sebagai kita sebagai seorang muslim, jati diri kita itu kita bisa cari di mana? Salah satunya adalah di Turki. Nah, ketika kita kuliah di luar negeri juga, kita bisa melihat nih perspektif dari orang-orang asing juga. Karena di Turki itu juga bukan orang Turki aja, Pak. Gitu. Saya kuliah di Turki itu, teman-teman saya kebanyakan dari Eropa. Dari Jerman, Prancis, terus di kelas kita ada Madagaskar, terus Kyrgyzstan, Bulgaria. Dan saya lebih banyak, kalau di kampus ya, lebih banyak bersosialisasinya dengan orang-orang dari Eropa, bukan mahasiswa asingnya, ya, gitu. Ya bukan dari Turkinya. Kalau Turkinya cuma udah sering, ya. Tapi kok di kuliah itu saya lebih banyak orang asingnya. Nah di Indonesia kayaknya masih jarang Pak. Misalnya Universitas UI sendiri yang orang asingnya itu masih sedikit. Gitu. Tapi kalau di Turki, di Istanbul itu, di mana seluruh negara itu ada di situ. Jadi dominasi tidak hanya masyarakat Turki sendiri ya. Ketika kita belajar bahasa di Turki ya, misalnya saya waktu itu kelas 1 itu saya ambil bahasa Perancis. Saya ambil bahasa Perancis, saya main ke kota Denizli atau ke kota mana gitu kan. Di kampung di kampung yang benar-benar menggunakan bahasa Perancis gitu. Karena banyak orang Perancis di sana. Sampai kalau di sini kan ada kampung Cina, kampung ini ya. Betul. Di Turki itu juga ada kampung Jerman, kampung Perancis. Karena dominannya adalah masyarakatnya itu dulunya kerjanya itu mereka di Eropa. Gitu. Itu salah satu yang membuat saya lebih memilih untuk kuliah di luar negeri. Gitu. Kita bisa melihat negara kita itu dari luar. Gitu. Kalau dari Indonesia kita sulit menyadari gitu kan. Iya. Nah tadi disebutkan bahwa tidak cuma Indonesia, bahkan Indonesia mungkin masih di bawah beberapa negara-negara yang memilih kuliah di Turki. Nah, seberapa sulit sih bagi generasi muda yang hari ini mungkin memilih atau ingin mencoba atau ingin berkuliah di Turki atau di Turki di beberapa kampus-kampus pilihan nantinya. Sulit atau gimana tahapannya? Oke. Dari kemarin saya sempat juga belajar yang motivasi untuk edukasi itu salah satunya adalah kalau dibilang sulit pasti semua sulit ya. Apalagi kan untuk kuliah itu kita berlomba-lomba ya. Kita ingin mencari suatu pilihan yang benar-benar pilihan kita. Iya, betul. Kalau kita yang bahasanya passion, tapi saya nggak masuk dalam bahasa passion karena passion itu discovery-nya sulit sekali. Nah dari minat kita dulu gitu, kita minat di kampus A di jurusan B, ya, jurusan B, C, D sebagai alternatif gitu. Nah untuk kita bisa dapat di jurusan favorit itu pasti kompetisinya banyak, ya kan? Pasti kompetisinya banyak gitu. Nah dalam hal ini kita kan harus menunjukkan nilai kita. Misalnya ada yang ingin masuk lewat jalur berkas dengan hanya ijazah sama transkrip, ya kan? Ijazah kita nilainya gimana, rata-ratanya tinggi atau enggak gitu. Transkrip kita gimana? Misalnya presentasinya dari tahun ke tahun, dari semester ke semester, itu perubahannya bagus gak gitu, signifikan gak gitu kan. Kalaupun yang ingin lewat jalur ujian, di Turki juga ada jalur ujian seperti ujian YOS, ujian matematika gitu, ujian matematika, logika, geometri, itu termasuk sulit juga, ya. Nah, yang di jalur berkasnya itu, yang masalah di Indonesia sekarang adalah kita nggak punya ujian nasional, Pak. Kalau waktu itu saya masuk lewat jalur ujian nasional, nilai saya alhamdulillah rata-rata tinggi juga. Dan mereka melihat saya dari situ, oh nilai kamu bagus nih, jadi syukurlah saya terima. Karena kalau dari jalur berkas itu, dengan nilai ijazah sama transkrip kita, itu perspektifnya sebenarnya perspektif sekolahnya aja gitu. Ya. Tapi kan kalau ujian nasional itu secara global ya, secara nasional se-Indonesia, dari pihak Turki bisa melihat, oh ini dari pemerintah langsung dari Indonesia. Tapi kalau dari sekolah, kadang bahasanya adalah sekolah A dengan nilai 90, dengan sekolah B dengan nilai 80, belum tentu yang 80 ini lebih rendah daripada sekolah A. Kemungkinan sekolah A memang lebih sulit, misalnya pelajaran. Itu kan bahasanya untuk ijazah ya, nilai ijazah sama transkrip. Nah sulitnya di situ untuk jalur berkas. Nah tapi karena kita untuk dapat universitas di Turki maupun lewat jalur berkas, lewat jalur ujian, kalau kita punya nilai lebih ya, seperti kita pernah ikut sosialisasi organisasi apa gitu kan, ikut lomba-lomba apa, kita punya sertifikat bahasa Inggris, terus sertifikat macamnya lah gitu. Itu kesempatan kita untuk bisa dapat
kuliah itu lebih besar, apalagi untuk dapat kuliah. Nah, yang masuk jalur berkas ini sebenarnya dari pemerintah Indonesia dan Turki itu sudah menjalin kerjasama yang sangat baik, saya bilang, karena sebelum-sebelumnya beberapa 3-5 tahun ke belakang itu penerimaan mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu ke Turki sejumlah misalnya 1.000 ya, 500 sampai 1.000 orang. Tapi di tahun 2022 ini pemerintah Turki itu siap menerima 2.000-3.000 mahasiswa-mahasiswi Indonesia untuk kuliah di Turki. Jadinya artinya semakin besar peluang untuk kuliah di Turki gitu. Ya daftarnya dalam artian jalurnya mudah dengan jalur berkas saja gitu. Karena di jalur berkasnya itu misalnya ada satu jurusan ya, kuotanya itu 30 orang, ya, 30 orang. 10-nya itu untuk mahasiswa asing, misalnya kuota untuk mahasiswa asing. Nah, ditambah lagi dari kuota mahasiswa asing ini khusus untuk orang Indonesia dan khusus untuk orang Afrika, biasanya dua tuh Afrika sama Indonesia. Kuota dari 10 ini 5-nya itu khusus untuk mereka gitu, untuk Indonesia, khusus untuk Afrika. Artinya kita punya kuota khusus dibandingkan dengan warga negara lain. Jadinya ya kerjasama itulah yang kita lihat adalah kerjasama yang baik antara Turki dan Indonesia di bidang pendidikan. Dan banyak kampus-kampus di Turki yang membuka peluang bagi calon mahasiswa dari warga negara setempat itu ya, kayak misalnya dari Indonesia dan beberapa negara-negara tadi gitu kan yang sudah berminat di sana. Nah kalau tadi Abi sebutkan salah satu tahapannya adalah melalui berkas gitu ya, melalui berkas. Nah tahapan-tahapan pemberkasan seperti apa nih untuk ke Turki ini? Tahapan pemberkasan itu biasanya Universitas Turki itu buka pendaftarannya itu di awal bulan Maret ya, di awal bulan Maret. Jadi untuk pemberkasan itu karena bulan Maret itu biasanya ijazah belum keluar ya, ijazah belum keluar, kita daftar dengan ya bisa dibilang nilai rapot seadanya ya. Kan misalnya kita hanya punya 4 semester atau 5 semester, tidak apa-apa gitu. Dengan nilai rapot kita atau nilai transkrip ya, bisa dibilang sama aja. Kita daftar, terus data-data kita dengan KTP kita, kalau punya paspor juga bisa dimasukin di situ, terus kita milih jurusannya apa, terus universitasnya apa. Nah, biasanya juga setiap universitas itu periode pendaftarannya berbeda. Misalnya kan saya bilang bulan Maret, mungkin Universitas A buka 1 minggu ini, 2 minggu ini, nanti kemudian Universitas B, C, D lainnya gitu. Sampai tahun kemarin itu sampai bulan Desember itu ada yang buka universitas, karena memang masalahnya adalah kita masih di masa pandemi. Terus juga untuk universitas-universitas Turki karena buka kuota untuk orang asingnya itu besar, jadi kuotanya ini belum terisi, makanya mereka kadang buka pembukaan gelombang kedua, gelombang ketiga dan seterusnya sampai udah belum terisi. Nah itulah kesempatan kita untuk memenuhi kuota tersebut gitu. Karena di samping mudah juga, biasanya uang semesternya itu juga murah. Tapi tetap kalau kita ingin dapat jurusan yang terfavorit ya, terus universitasnya terfavorit, kita harus punya nilai lebih gitu. Bahkan bisa ya saya sarankan untuk memilih lewat jalur ujian. Jalur ujian. Oke. Kalau berkas itu udah masuk lah ya. Kriterianya sudah oke. Biasanya sebelum berangkat ke sana kita ada semacam apa pendampingan atau pembimbingan atau karantina atau gimana tuh di Indonesia sendiri? Dari Stadion Turki kita ada masa orientasi siswa. Masa orientasi siswa. Awalnya kita berniat untuk mengadakan program itu 40 hari ya. Kita super camp di Asrama Sulaiman ya. Super camp namanya. Iya. Namun kemarin kita bisa melaksanakan selama 2 minggu. Ya. Jadi di dalam 2 minggu itu kita ajarkan mereka bahasa Turki, terus pembinaan, terus juga sekalian proses pengurusan visa juga. Tapi di samping itu kemarin kita juga bikin super camp. Tapi super camp ini program dari Stadion Turki, namun biayanya hanya berbeda. Ini seperti program kursus. Kita insya Allah awal bulan Februari ini kita akan buka super camp. Jadi nanti anak-anak yang ingin ke Turki, contohnya nih, yang belum dapat universitas, mereka bisa belajar di super camp kita, belajar materi-materi yang nanti akan diujikan dengan jalur ujian. Karena kalau dapat jalur ujian itu universitasnya beda lagi gitu. Biasanya 10 top 10 university in Turki itu menerima mahasiswa itu dengan jalur ujian, nggak jalur berkas gitu. Karena
enak banget, universitas terbaik di Turki gitu. Betul, ya. Gampang banget masuknya hanya dengan jalur berkas. Kecuali dengan jalur berkas plus jalur bakat gitu kan. Nah itu dia. Jadi kita ada Insperken, kita datangkan guru-guru yang bisa mengajar. Nah, bahasa Inggris, bahasa Inggris terus bahasa Arabnya juga kan di asrama kita, terus matematikanya, logikanya gitu. Kebetulan saya masuknya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris sama. Sama dari mana kata Bi? Oke, Bi, tadi kan Supercamp cuma 2 minggu nih. Calon mahasiswa mungkin berpikir, saya bisa nggak ya gitu kan berbahasa Turki hanya waktu 2 minggu. Nah, apakah nanti setelah kita ditempatkan di salah satu kampus ada pembekalan dulu sebelum perkuliahan resmi di jurusan tersebut atau gimana? Ya, tentunya ada. Kita bilang itu adalah Tomer. Tomer itu adalah kursus bahasa Turki selama 1 tahun sebelum menempuh jenjang ya semester 1 ya semester 2. Nah, di Tomer itu yang kita pelajarin adalah basic Turkish. Oh, iya. Basic Turkish. Jadi kita ya belajar seperti anak SD kelas 1 ya, kelas 2 gitu kan belajar saya pergi ke sana bahasa Turki yang standar-standar gitu. Nah, artinya adalah nanti setelah kita lulus dari program Turkish itu, Turkish Preparation, kita masuk kuliah, bahasanya itu beda di bahasa kuliah itu. Di kuliah itu bahasanya akademik, ya kan? Nah, jadi dalam 1 tahun itu sebenarnya nggak mungkin juga ya, nggak mungkin juga kita bilang ini sebagai sharing aja karena ini ilmunya sangat bermanfaat. Bayangkan kita sebagai orang Indonesia belum pernah mempelajari bahasa Turki. Kita datang ke Turki 1 tahun pertama ya, kita belajar selama 1 tahun itu bahasa Turki ya. Tapi nanti tahun keduanya kita harus masuk ke jenjang kuliah. Artinya adalah bahasa Turki kita harus lebih baik daripada orang Turki sendiri yang sekolah kelas SD, kelas SMP, kelas SMA. Karena bahasanya akademik. Iya. Ya, gitu. Wah, itu jadi, gimana tuh? Itu adalah masalah yang sangat menantang ya bagi. Tapi hampir bisa dilewati oleh mahasiswa Indonesia di Turki. Yang bisa lewatin, alhamdulillah. Nah, itu adalah ya sebenarnya masalah bukan di Turki sebenarnya. Kuliah di mana aja ya. Misalnya di Jepang, di Jerman, di Prancis itu pasti masalah bahasa gitu. Dan akademik gitu kan. Dan akademik. Dan sebenarnya masalahnya bukan hanya di situ aja ya, bukan di Turkinya aja. Kita kuliah di luar negeri, di Indonesia pun kita belajar bahasa akademik dengan bahasa Indonesia pun kesulitan. Iya, betul. Gitu. Kita harus penyesuaian juga gitu ya. Bahasa akademik itu memang kita harus banyak baca-baca, terus cari research hanya dari satu sumber ya kan, 2-3 sumber gitu. Ada perbedaran kata juga gitu kan yang akademik banget gitu ya. Saya makanya lebih saya sadar juga sekarang gitu kan, kayaknya kemarin saya pas kuliah itu nggak terlalu ngerti banyak hal gitu, tapi sekarang udah lumayan kan ngerti banyak hal karena kemampuan kita, penelaran kita dalam bahasa akademik itu memang kurang gitu ketika saya kuliah gitu. Jadi buat teman-teman harus persiapan itu mental untuk belajar bahasa untuk kuliah di negara asing, nggak hanya Turki ya, di negara manapun itu benar-benar harus kuat gitu. Harus kuat ya belajar bahasanya. Soalnya sayang juga sih, misalnya kita, contohnya saya kuliah di Turki dengan bahasa Inggris ya. Kalau saya hanya bisa bahasa Inggris, kurang banget gitu. Tapi karena saya juga bisa bahasa Turki, jadi keseharian saya belajar ngomong bahasa Turki juga, di kampus juga, mereka juga Duolingo juga sih. Bilingual ya. Jadi dia ngajar dalam bahasa Inggris juga, tapi kadang-kadang ngasih contoh-contohnya itu dalam bahasa Turki juga. Gitu. Tapi karena saya suka, kayak misal tugas akhir kalau kita skripsi itu bahasa Turki. Nah tergantung. Kalau kita kuliahnya bahasa pengantarannya bahasa Inggris, itu kita harus ngerjainnya dalam bahasa Inggris. Oh boleh ya, boleh di dua. Bilingual tuh boleh ya. Kalau bahasa Turki itu ya harus bahasa Turki. Oke. Menarik deh, tadi habis sebut-sebut kata Sulaimania. Karena saya lihat beberapa tempat ini sekarang lagi banyak di beberapa cabang itu Yayasan Tahfidz Sulaimania. Ada kaitan nggak dengan yang progres abis studies in Turki ini? Oke. Kaitan Yayasan Tahfidz Sulaimania dengan studies in Turki. Pada awalnya sejarah singkat Yayasan Tahfidz Sulaimania itu datang ke Indonesia, membuka cabang di Indonesia itu pada tahun 2005. Nah, terus keberangkatan pertama tahun 2008 dan setiap tahunnya mengirimkan pelajar-pelajar Indonesia ke Turki ya untuk program tadris, kita bilang pemantapan ilmu agama supaya mereka lulus dari Turki itu jadi ustadz ya. Nah tapi lambat laun sampai sekarang ini udah 1000-an lebih gitu pelajar yang diberangkatkan ke Turki kembali menjadi ustadz ya dan ustazah karena perempuan juga. Nah
pas tahun 2012 itu kita alumni pertama nih dari Sulaimania yang kuliah di Turki, yang kuliah di Turki. Oh. Nah, kita datang ke Indonesia, setelah lulus kita datang ke Indonesia, kita buat program untuk kuliah di Turki juga buat teman-teman kita yang dari Sulaimania atau yang dari luar pun yang ingin kuliah di Turki itu kita bantu mereka untuk berangkat ke Turki. Dan awalnya kita berangkatkan tahun 2019, 19 orang, terus 39 orang, 89 orang, dan insya Allah tahun ini 400 orang lebih kita berangkatin, insya Allah target kita. Nah, programnya sebenarnya hakikatnya benar di bawah Yayasan Taufiq Sulaimania, tapi kita buka perusahaan untuk konsultasi. Perusahaannya namanya Hisar Global Edukasi dengan program Studies in Turkey. Nah, rencana kita setelah buka program Studies in Turkey, kita akan buka program Global Studies, kayak Studies in the World, kayak Jerman, Perancis, gitu, Australia, Jepang, dan Korea Selatan dalam planning juga dan penyusunan berkas-berkasnya, programnya. Dan intinya itu. Jadi dari Yayasan Taufiq Sulaimania itu memang awalnya hanya pesantren, tapi kita udah mulai merana ke berbagai sektor nih. Mulai kita punya TK sendiri, kita punya bangunan travel Hisar, umroh dan haji, kita punya IFA untuk donasi. Sudah mulai banyak unit-unit yang mengkhususkan ya, termasuk pendidikan tadi dengan Studies in Turkey dan juga ada Taufiq Sulaimania banyak ya. Tapi dari beberapa alumni atau yang sudah mendaftar sampai tahun kemarin 2021, banyakkan dari mana nih? Apakah umum yang mendaftar atau justru banyakkan dari alumni Taufiq Sulaiman? Gimana? Pada umumnya yang banyak daftar itu dari luar ya. Luar, artinya bukan tidak pernah bersentuhan dengan dari pembelajaran Sulaimania gitu ya? Dari Sulaimania belasan ya, sepuluhan lebih. Tapi kebanyakan dari luar dan banyak juga yang dari sekolah umum ya, sekolah reguler, bukan dari pesantren aja gitu. Iya. Nah, artinya kita lihat bahwa ambisi masyarakat Indonesia, orang tua ya, ibu-ibu, Allah, Pak Zulsud, bahasanya semoga Allah meridhoi mereka. Saya juga jadi gatel pengen bahasa Turki ya. Jadi kalau pengen bahasa dari Turki tadi ya. Gimana nih? Karena ambisi atau tujuan masyarakat Indonesia itu menyekolahkan anaknya. Salah satunya adalah ke pesantren, misalnya pejabat-pejabat orang kaya gitu, mereka lebih mengutamakan akhlak anaknya gitu, untuk belajar di pesantren, misalnya di sekolah-sekolah Islam yang bagus gitu, karena yang dikejar adalah akhlaknya gitu, dibandingkan dengan ilmu. Akhlaknya dulu, baru ilmunya. Nah, awal dari orang-orang tua ya yang menitipkan anaknya, mengamanahkan anaknya ke kita itu adalah mereka ingin anak-anaknya itu ketika ke Turki itu mereka memiliki budi pekerti yang baik gitu. Karena kenapa? Karena mereka tinggal di pesantren kita, pesantren sambil kuliah gitu, mondok sambil kuliah. Mereka tinggal di pesantren kita, kuliah di luar, di Universitas Istanbul, di Universitas Bursa, balik ke asrama kita, dan malamnya itu ngaji. Jadi seakan-akan mereka belajar di dua universitas. Ngajinya itu kita juga punya kurikulum ya. Jadi dari kitab Nahwu Shoroh, ada ilmu mantiknya, ilmu logika, terus falsafah Islam dan lain sebagainya. Dan mereka di sana dibimbing oleh abi-abi ya, ustadz-ustadz orang Indonesia di sana. Di setiap asrama kita bimbing mereka kita awasin mereka untuk sholatnya. Terus kalau misalnya keluar ke pesantren itu balik lagi ke asramanya di timing ya kan, di jam dibatasin sehingga mereka nggak terlalu bebas di Turki gitu. Nah, karena Turki sendiri walaupun misalnya dibilang adalah kaitannya dengan negara Islam, tapi sebenarnya Turki itu bukan negara Islam. Turki itu negara republik ya, sekarang negara republik, tapi memang penduduknya mayoritasnya Islam. Ya. Jadi kayak kulturnya dia, budaya orang Turki itu adalah Eropa gitu. Jadi ya sama aja kayak kita tinggal di Eropa ya, di Inggris, di Jerman, di Prancis, orang-orangnya sama gitu. Tampang-tampang Eropa gitu. Tapi dengan adanya pesantren kita, mereka terjaga ininya, pergaulannya, terus makan dan minumnya itu salah satu yang sangat penting, karena penyediaan makanan dari Sulaimania sendiri kita untuk ayam, sapi, semuanya itu kita motong sendiri gitu. Kita masak sendiri dan kita sajikan ke pelajar-pelajar kita. Iya. Nah, Abi Budi lulus dari sana tahun berapa?
Saya lulus dari Turki itu 2017. 2017. Harusnya masih seger nih ingatan di sana ya. Kesan atau pesan selama perkuliahan di sana, mungkin Mitra JC akan lebih ngena cerita dari yang pernah ngerasain di sana. Seperti apa sih? Kesan dan pesan ya. Di Turki itu karena negara yang perpaduan antara Asia dan Eropa, dan saya lihat juga misalnya budayanya Eropa, tapi masih Islamnya itu masih kental juga, masih kental ya, ada budaya Islamnya gitu. Bahkan orang-orang di sana kita kenal orang-orang yang sangat baik gitu, orang-orang yang hangat kita bilang ya, sejak kanle gitu, temperaturnya hangat gitu ke kita. Nah, sejak kanle itu artinya apa? Mereka sering sekali bantu kita gitu. Mereka akrab, kita saling membantu kita kalau kita perlu bantuan dari mereka. Nah, itu yang membuat kita merasa seperti mereka adalah keluarga kita, bagian dari keluarga kita pas di sana. Karena mereka yang sering bantu kita, termasuk juga pelajar-pelajar kita yang tinggal di asrama, kita bilang di Ikhwan atau saudara-saudara Muslim kita. Mereka sering sekali misalnya ngasih jajan ke santri kita, beliin jas, baju. Nah, itu kesan yang sangat luar biasa. Terus juga untuk hawanya itu, misalnya udaranya itu saya sangat suka di Turki karena 4 musim ya, negara 4 musim, di mana di sana kita nggak akan keringetan gitu, nggak akan keringetan ngocor di sana karena kelembabannya itu rendah. Kita bisa menikmati 4 musim, terus juga udaranya segar, nggak terlalu banyak motor ya kan, karena mereka mayoritas penggunaannya adalah mobil. Terus transportasinya itu on time, semua serba timing, schedule ya, terjadwal semuanya. Dan lagi adalah pendidikan di Turki juga sangat maju ya, dengan fasilitas-fasilitas yang kita bisa lihat sendiri di Turki. Ada kereta lewat bawah laut ya kan? Terus rapid kereta cepat, terus gondola, terus kapal feri, dan itu semua biayanya sangat murah gitu, seperti halnya angkot-angkot di sini, biaya transportasinya. Nah, itu kita bisa lihat bahwa Turki itu maju di teknologi gitu. Dan kita bisa contoh dari Turki. Kalau kita misalnya ke Indonesia, kira-kira di Indonesia yang perlu dibenahi apa nih? Banyak banget kan. Misalnya salah satu contohnya aja yang paling gampang adalah kabel listrik ya. Kabel listrik di sini kan memampang di atas gitu ya. Kalau di Turki itu di bawah tanah gitu. Nggak kelihatan nah, misalnya contohnya gitu. Terus di sini misalnya tong sampah. Tong sampah sering banget dicuri sama orang-orang. Kenapa gitu ya? Kalau di Turki tong sampahnya besi di dalam ini, di dalam trotoar, bisa dibuka gitu. Ya, itu kan salah satu contoh-contoh yang bisa kita pelajari di Turki. Iya. Ada yang bertanya ke nomor saya ini, Abi. Nah, bagaimana cara daftarnya? Cara mau kuliah di sana, cara daftarnya bagaimana? Nah, gimana nih? Cara daftarnya, saya ingin ketika Bapak Ibu adik-adik daftar itu untuk berkonsultasi dulu dengan kita, ya kan? Jadi bisa langsung masuk ke website Studies di Turki untuk koordinator DKI Jakarta. Nanti ada di situ, ada petanya di website kita, koordinator di Jakarta, nomornya adalah 0812 8447 1070. Oke, ulang lagi, Bi. 0812 8447 1070. Oke. Itu saya sendiri yang akan membantu untuk memberikan konsultasi, karena saya ingin sekali ketika Anda adik-adik mendaftar ke program studi di Turki, teman-teman adik-adik udah punya tujuan nih, misalnya kira-kira kampusnya apa, terus jurusannya apa, atau kalau masih bingung dengan untuk mengambil jurusan apa, pengen nanya-nanya passion saya di mana, minat saya sebenarnya ada di apa, saran jurusan yang bagus diambil di Turki itu apa. Nah, itulah yang saya pengen dengar, saya bisa ngasih konsultasi gitu, baru nanti daftar gitu. Jadi udah tahu dulu nih targetnya apa, pengen ambil jurusannya apa, terus ininya apa, baru nanti daftar ke kita. Jadi ya bisa kita bilang adalah, kalau misalnya masih nanya-nanya, misalnya kita daftar dulu, tapi belum tahu nih misalnya biaya programnya kayak gimana gitu kan.
Kan saya nanti juga akan nanya-nanya ini. Kira-kira kesiapan finansial keluarga Anda gimana? Terus ya tadi juga jurusannya gimana, universitasnya gimana, kesiapan Anda untuk kuliah ke Turki lebih siap lewat jalur berkas dulu atau lewat jalur ujian gitu. Kalau lewat jalur berkas kira-kira nilai rata-ratanya gimana, transkripnya, nilai rapotnya gimana, biasanya gimana. Itu pertimbangan yang harus dibicarakan. Baik, menarik nih tadi masalah pembiayaan. Mungkin ini estimasi mungkin bagi orang tua nih yang mempersiapkan anaknya gitu, jika tertarik untuk di Turki kuliahnya. Abi, untuk estimasi perkuliahan seperti apa nih? Estimasi perkuliahan di Turki itu dari banyak universitas di Turki. Sebenarnya universitas di Turki yang negeri-negerinya, kita bahasanya negeri aja. Untuk masyarakat Turki sendiri itu gratis untuk kuliah di Turki. Nah, untuk masyarakat, maksudnya untuk orang asing ya, untuk pelajar asing itu dikasih kontribusi ya, subsidi dari pemerintah yang sangat besar, sehingga biaya kuliahnya itu bahkan mulai dari 400-500 ribu rupiah per semester. Yaitu meningkat ya sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan peringkat universitasnya juga, sampai 2,5 juta, 5 juta rupiah, 10-15 juta rupiah. Tapi untuk yang negeri itu biasanya tidak lebih dari 7-8 jutaan per semesternya. Kalau yang swasta baru 20 juta, 30 juta, bahkan lebih ya, yang dia memang pakai kurensinya itu dolar. Nah, itu dari biaya universitas di Turki. Bahkan saya waktu itu ambil S2 di Turki aja 300 ribu per semester. Di sini mana mungkin kan 300 ribu ya. SPP-nya aja nggak segitu ya. Nah, terus kita nggak ada uang gedung juga ya. Untuk kuliah di Turki itu nggak ada uang gedung. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan buat adik-adik sekalian. Nah, untuk program dari Turki Suaimania, biayanya itu kira-kira untuk selama 5 tahun, Anda hanya perlu mengeluarkan biaya mulai dari 80 jutaan. Nah, 80 jutaannya itu bagaimana timingnya? Nah, pertama untuk sebelum keberangkatan ke Turki itu, kita biasanya perlu melunasi biaya paket program senilai 29 juta rupiah. Ya, tahun pertama itu 29 juta rupiah. Kalau kita ambil nih jurusan yang kira-kira per semesternya 3 juta rupiah. 29 tambah 3, 32 juta rupiah ya. Untuk tahun pertama sebelum keberangkatan ke Turki 32 juta rupiah. Nanti pas tiba di Turki itu biaya yang akan kita keluarkan sekitar 25 juta tahun pertama di Turki. Tahun pertama di Turki itu apa aja? Pertama adalah uang cicilan untuk pesantren kita, 15 juta rupiah. Itu bisa dicicil selama 1 tahun ya. 1,5 juta rupiah per bulan, 15 juta rupiah. Terus ada uang kursus bahasa Turki. Uang kursus bahasa Turki itu sekitar 6 juta sampai 15 juta rupiah untuk selama 1 tahun kursus bahasa Turki. Nah, setelah itu teman-teman udah ngeluarin dana lumayan mahal nih. 20 tahun pertama ya. 32 juta rupiah, 25 juta rupiah kan. Berapa itu berapa? 57 ya. 57 juta rupiah, hampir 60 juta rupiah. Nah, nanti di tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima, teman-teman hanya perlu bayar infak asrama sebesar 3-4 juta rupiah per tahun. Ya, 3-4 juta rupiah per tahun. Dan uang kuliahnya tadi misalnya 2 juta rupiah. Artinya tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat masing-masing teman-teman hanya perlu membayar uang sekitar 7 juta rupiah per tahunnya. Nah, walaupun itu memang di luar dari uang jajan. Tapi di asrama kita teman-teman udah akan mendapat fasilitas makan 3 kali sehari. Terus juga kalau musim dingin kita punya kalorifer, pemanas ruangan. Terus ruang asrama-asrama kita bagus ya. Kalau di Turki itu lantai 5 itu sampai ada yang sampai lantai 7. Terus juga teman-teman akan mendapatkan fasilitas belajar juga di asrama kita, belajar agama ya, ngaji gitu. Terus juga ada bimbingan untuk kuliahnya juga. Bimbingan bahasa Turki juga. Nah, jadi total semuanya ya sekitar 80 jutaan. Ya, selama 5 tahun itu. Selama 5 tahun jutaan. Ya. Kalau teman-teman per bulannya nggak jajan banyak, ya bakalan murah gitu. Iya. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia mungkin 50 juta aja kemungkinan udah bayar uang gedung dulu, kan? Terus apalagi di Jakarta misalnya per bulan 2,5 juta rupiah per bulan ya, tinggal di kos-kosan misalnya 1,5, 2,5 juta rupiah termasuk makan lah misalnya. Terus untuk kuliah
biasanya per semester itu 15 juta ya, 15 juta rupiah, 7 sampai 15 juta rupiah. Itu udah habis Belum lagi jajan 300 kan juta kalau mungkin biasanya. ya. Iya, belum lagi jajannya. Jadi bisa hemat 200 sampai 300 juta rupiah lah selama masa pendidikan. Iya, iya. Dan mungkin yang terasa agak berat juga cuma di tahun awal ya, Iya, di tahun Ibu awal dia aja. di tahun 2, 3, 4 sampai 5 di Iya. penghujung program itu sudah mulai agak ringan ya. Iya. Jauh lebih ringan malah ya. Jauh lebih ringan. Oke, oke. Jadi bagi mitra JC, bagi para bunda juga yang mungkin tadi ada beberapa hal berkenaan dengan estimasi pembiayaan yang sudah disampaikan oleh Abi Budi, sedikitnya ada gambaran. Tapi nanti nomor kontak terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mungkin Abi Budi bisa sampaikan kembali atau nanti di kolom komentar kami sampaikan untuk mitra JC yang mungkin tertarik berkuliah di Turki. Nah, biasanya yang dipilih oleh orang Indonesia sendiri jurusan atau fakultas apa sih paling banyak? Oke. Mungkin ini juga sebagai pilihan nih bagi yang berminat di salah satu jurusan. Iya. Yang banyak dipilih oleh orang Indonesia itu ya pastinya ekonomi ya, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, perdagangan internasional, hubungan internasional. Pada dasarnya gitu ya. Kalau ilmu tekniknya kebanyakan teknik komputer, terus teknik mesin, teknik industri, teknik lingkungan, kedokteran juga ada. Terus ya macam itulah. Macam itulah. Nah, kalau saran saya nih buat teman-teman. Iya. Buat teman-teman ya itu kan sebenarnya ini ya jurusan umum ya, jurusan umum pada dasarnya jurusan umum. Tapi memang pada dasarnya S1 itu emang ambil jurusannya umum-umum ya kan. Nanti S2-nya baru kan masuk spesifik ya. Kayak misalnya saya semester untuk S1-nya itu saya ambil bisnis administrasi, pas S2-nya saya ambil international marketing kan lebih spesifik ya, hanya untuk marketingnya aja gitu. Nah, tapi lebih bagus juga, maksudnya lebih bagus juga kalau teman-teman udah bisa dapat jurusan yang spesifik gitu. Ya misalnya ya ilmu teknik ya mungkin yang teknik yang bisa dikembangkan di Indonesia, misalnya teknik jalan lah, atau perhutanan lah, atau peternakan ayam lah, atau peternakan lebah misalnya kan, atau perkebunan. Nah, tapi tetap harus didasari dengan minat ya, dengan interest. Ya walaupun belum punya passion, masuk passion ya sekarang. Kalau punya passion, yang penting kita punya interest dulu, punya minat dulu di jurusan tersebut. Oke, karena passion itu pada dasarnya setiap orang itu mencari passion itu tidak bisa menentukan di awal. Kita harus coba-coba dulu. Misalnya seorang yang sukses sampai umur 50 tahun, dia baru nemu passionnya misalnya di umur 50 tahun. Karena memang harus terjunin dulu gitu. Kayak misalnya saya banyak sekali yang minat, yang interest yang udah saya masukin ya. Misalnya di Turki saya ambil misalnya bahasa asing, misalnya saya ambil bahasa Perancis, terus ikut kejuaraan-kejuaraan lainnya juga, terus coba ambil digital juga, misalnya edit video atau fotografi atau yang lainnya dan yang lain sebagainya. Terus coba lagi ambil bisnis juga, terus ambil akuntansi juga, nyobain akuntansi. Terus ya intinya adalah minat itu bisa kita dapatkan dengan kita terjun langsung. Harus siap mencoba dari beberapa lini ya. Oke, termasuk Abi Budi ini banyak akhirnya menemukan yang lebih terasa passion banget setelah melampaui beberapa ya. Ya kalau hanya baru satu dan belum terasa, belum di situ, harusnya bersiap untuk mencoba di bidang yang lain gitu ya. Ini pas nih bagi kaula muda, generasi yang baru saja lulus atau akan lulus di tingkat SMA sederajat. Ayo persiapkan diri, dan menarik tadi di bagian akhir dari Abi Budi sampaikan, sebelum menemukan passion itu mencoba di usia sekarang ini untuk difokuskan beberapa bidang yang ada mungkin di ranah-ranah yang sekarang banyak disentuh oleh kaula muda nih. Online sendiri, Abi, ini kan sekarang banyak yang sistem online pendaftaran dan lain-lain, sangat membantu nggak untuk perkuliahan di Turki? Online, oke. Sebenarnya di Turki itu untuk kuliah sudah masuk ya seperti biasanya, tatap muka. Namun memang masih seperti program kursus bahasa Turki itu masih ada yang online, kebanyakan masih ada yang online. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya kita mengadakan kursus bahasa Turki di pesantren kita sendiri. Kita undang guru dari luar, ya, dari kampus yang terakreditasi, yang profesional untuk mengajar bahasa Turki langsung gitu, tatap muka di pesantren kita. Jadi di pesantren kita, kalau misalnya offline itu kan kita ada interaksi, terus juga
mata nggak sakit dengan blue light dari device yang kita gunakan. Terus kita lebih bisa berinteraksi, tanya jawab, lebih bisa aktif, lebih bisa terasa feel-nya gitu kan kalau misalnya offline gitu. Itu untuk bahasa Turki, persiapan bahasa Turki. Nah, terus juga untuk online sendiri adalah sebenarnya untuk anak mahasiswa ya, mungkin anak mahasiswa yang baru S1 ya, kalau untuk yang S2 udah berpengalaman gitu. Kadang untuk online itu susah sebenarnya bagi kita ya sebagai pelajar gitu, karena offline aja kita kadang susah dengerin pelajaran ya kan, apalagi online kan. Mungkin kita nggak terlalu fokus dengan itu. Sambil makan misalnya online atau sambil minum gitu, itu kan bikin kita nggak fokus gitu. Iya, betul. Tapi berbeda kalau untuk anak S2, sebenarnya mereka lebih bisa apa mengajak dirinya itu untuk belajar gitu, lebih bisa fokus. Tapi tetap karena kita masuknya S1 universitas ya, bahasanya adalah mahasiswa, ya kan, maha besar gitu. Bukan berarti kita besar sebenarnya. Sebenarnya kita harus belajar lebih baik lagi, lebih banyak lagi gitu. Karena kita nggak tahu apa-apa gitu. Pas kuliah itu kita nggak tahu apa-apa. Ya makanya harus siap walaupun online, offline itu harus siap belajar, harus siap belajar dari beberapa sumber ya, tidak hanya dari satu sumber juga. Apalagi ilmu-ilmu yang bagus itu adalah ilmu yang sejalan dengan apa yang ada di kehidupan saat ini, di berita-berita saat ini. Kalau misalnya saya ambil bisnis, apa nih yang ada di bisnis dunia saat ini? Gitu. Nah, ketika kita belajar sambil mengaplikasikan atau sambil memfollow aktivitas di dunia, di berita-berita luar negeri itu akan sangat lebih bermanfaat. Nah, artinya adalah online tidak bisa dijadikan sebagai alasan buat kita nggak sukses atau nggak bisa belajar gitu. Karena kan pandemik mengajarkan kita juga ya untuk belajar online. Bahkan guru-guru di sekolah yang dulunya nggak ngerti pakai PowerPoint kan, terus nggak ngerti pakai internet, penggunaannya gimana, sekarang kan udah pada jago-jago alhamdulillah. Dan itu artinya kita tetap manfaatkan online. Nah, kalau ada offline kita harus lebih memaksimalkannya. Artinya adalah kalau kita bisa belajar dari online dulu sebelum masuk offline, kenapa nggak kita belajar sendiri dulu dari beberapa sumber, kita datang ke kampus. Nah, hal-hal yang kita nggak ngertiin kita bisa tanya ke dosen-dosen kita. Oke, baik. Abi mungkin banyak yang menangkap dari siaran kita hari ini adalah Abi menyampaikan kepada audien kita, baik mitra JIC pendengar dan juga yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, Radio JIC, dan bahkan juga siaran kita bisa diulang-ulang di channel YouTube kami, JIC TV. Mungkin Abi nanti bisa sampaikan tips-tips atau beberapa hal untuk para generasi muda. Boleh dalam bahasa Turki juga boleh. Mungkin ini menyemangati. Mungkin apa ya tips-tips untuk persiapan menuju ke Turki ini? Tips and tips. Iya. Dalam bahasa Turki atau bahasa Indonesia? Boleh, bahasa Turki juga boleh. Mungkin ini lebih tertarik, punya daya tarik lain. Punya daya tarik lain. Coba, Bi. Terus saya harus terjemahin lagi. Iya, nanti saya terjemahin. Iya, bisa. Kita ganti. Ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi terakhir. Memang kita terbatas oleh waktu ya. Betul, Bi. Söyleyeceklerimiz var ama vaktimiz az. Itu bahasa Turkinya. Iya. Nah, intinya adalah kita harus mengerti destinasi sama tujuan hidup kita. Nah, sebenarnya hakikat dari tujuan setiap manusia itu adalah mencapai kesuksesan atau benar. Apa? Tujuan dari hidup manusia itu adalah mencapai sebenarnya kesenangan. Ya, mutlu olmak, menjadi bahagia. Nah, untuk menjadi bahagia itu kan kebanyakan sekarang kalau anak-anak ditanya, kamu pengen jadi apa gitu? Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi teknisian kayak gitu. Emang benar gitu kan? Bagaimana bisa cari gitu? Tapi pada hakikatnya adalah tujuan manusia itu semuanya adalah untuk menjadi bahagia, dan untuk menjadi bahagia itu hal-hal yang bisa kita lakukan apa aja. Pertama adalah jaga kesehatan. Pertama kan kalau misalnya kita udah kaya, udah punya mobil, rumah gitu, tapi kita kena penyakit satu aja, wallahu alam, itu akan sangat yang kenikmatan itu nggak terasa ya. Pertama jaga kesehatan. Sekarang juga lagi masa pandemik ya, kita harus jaga imunitas kita dengan berolahraga. Terus yang kedua adalah kita harus
belajar itu untuk kita harus bisa bukan untuk melewati ujian, lulus ujian ya, lulus sekolah, tapi kita harus punya tujuan belajar itu untuk develop diri kita sendiri itu, mengembangkan diri kita sendiri ya. Nah, karena kalau untuk lewat ujian aja lulus diterima di universitas ini udah hanya sebatas itu aja. Tapi kalau kita punya tujuan yang untuk mengembangkan diri kita, apalagi kita belajar untuk mengajar, berarti kan kita harus memahami konsep materi tersebut ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah ketika teman-teman ingin misalnya ujian atau apa gitu kan, teman-teman gagal ya, jangan takut untuk gagal gitu kan, jangan takut untuk gagal. Terus yang keempat adalah ya giat belajar ya. Kalau misalnya udah punya passion atau itu adalah interest atau minat kita di suatu bidang tertentu, ya inilah coba untuk mempelajari itu sebagus mungkin, sebaik mungkin, atau mungkin ketika teman-teman punya seorang idol di dalam bisnis lah, di dalam misalnya dunia kedokteran atau di dunia teknik itu kan, pelajarilah idola tersebut ya, misalnya buku-buku apa yang dia baca, bagaimana misalnya daily habit mereka, misalnya keseharian harian mereka tuh ngapain aja, atau enggak schedule dalam seminggu mereka gitu. Biasanya saya ngikutin kayak gitu tuh. Buku-buku apa aja yang mereka baca, nah sehingga teman-teman punya patokan nih, ada role model ya, role model gitu, saya ingin menjadi dia gitu, dia melakukan ini gitu. Jadi kita ya punya jalan lah untuk menjadi apa yang kita mau gitu. Jangan misalnya kuliah, jangan belajar tapi nggak ada arah gitu, cuman hanya misalnya kita ingin nanti bisa kerja, dapat uang bulanan, dapat gaji, terus bisa ini cukup sekedar inilah gitu. Tapi yang lebih baik adalah kita harus dari sesuai dengan passion kita, terus juga ya itu harus memantapkan diri kita di bidang tertentu gitu. Itu aja sih. Oke. Wah luar biasa, mengalir deras nih spirit dari Abi Budi Chandra untuk kita semua, baik kami yang ada di studio atau juga Mitra JC di ruang dengarnya atau di mana Anda menyimak siaran kami bersama Abi Budi Chandra hari ini. Dan Abi Budi, terima kasih waktunya untuk kami dan juga untuk Mitra JC hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi untuk melanjutkan beberapa informasi mungkin ya, informasi sebagai on progressnya Abi Budi dalam persiapan untuk menyongsong bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di Turki, gitu kan, seperti apa tahapan-tahapannya, nanti Mitra JC juga bisa dapatkan info-info berikutnya. Kalaupun misal belum tahun ini Anda berkesempatan untuk ke Turki karena mungkin baru kelas 2 mungkin, ya setidaknya kita sudah membekali diri dengan informasi-informasi yang disiapkan oleh Studies in Turkey oleh Abi Budi Chandra dan teman-teman dari sana ya. Kami pamit berdua undur diri. Sekali lagi bagi yang belum menonton hari ini bisa menyimaknya siaran kami di live channel YouTube kami, di channel YouTube kami JIC TV. Like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari siaran-siaran kita semakin meluas tentunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis, terima kasih waktunya hari ini. Panjang juga nih kayaknya. Serius? Enggak sih. Enggak ya.